Persoalan ini tidak statis, selalu bergulir dan fluktuasinya nampaknya juga semakin tinggi sampai media mainstream yang berada di bawah undang-undang pers memberitakan dan menjadi headline atau tajuk. Setelah saya mengikuti perkembangannya, mengambil kesimpulan bahwa keturunan Bahar itu atau para Habib yang di Indonesia bukan keturunan Nabi. Saya siap untuk di tes DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ar9 Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda. Dan beberapa edisi yang lalu kami menginformasikan ulasan dari majalah Tempo terkait dengan diskursus nasab atau penelitian nasab kaum Ba'alwi atau yang umum disebut Habaib atau Habib oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Melihat pada ulasan dalam kolom opini, itulah potret yang terjadi pada masyarakat kita secara umum, bahwa kita ini cenderung memiliki sifat yang inferior. Dan hal itu juga sebenarnya sudah di capture pula oleh Aloysius van den Berg dalam bukunya yang diterbitkan pada 1886. Padahal sebelum itu, jikalau kita melihat dari data-data yang ada, bangsa Nusantara, secara khusus bangsa Jawa, itu memiliki rasa percaya diri yang lebih, sehingga ada kelas-kelas sosial yang menjadikan orang asing, apalagi dia seorang pedagang, menjadi kelas rendah. Tetapi setelah adanya politik etis yang digulirkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang mengklasifikasi orang Eropa kelas 1, timur asing atau timur jauh yang terdiri diantaranya dari Arab, Cina menjadi kelas nomor 2 atau kelas menengah, sementara pribumi atau bumi putra menjadi kelas paling rendah. Dan sebagaimana disampaikan oleh kolom opini Tempo, hal itu nampaknya sudah dianggap takdir yang awet sampai sekarang. Berkenaan dengan ulasan nasabnya, baik itu di kolom opini ataupun di sisi pemberitaannya, tentu ini menjadi harapan bagi kami agar persoalan ini semakin memperluas cakrawala pemikiran kita. Kalau menjadi isu nasional, sebenarnya sudah menjadi isu nasional ya. Tetapi ketika majalah sekelas Tempo mengulas hal ini, nampaknya akan ada babak baru terkait dengan penelitian nasab tersebut. Terlepas isi dari pemberitaannya, menurut sebagian dari kawan-kawan ada yang kurang sreg ya. Karena apa? Sebagai pengimbang dari apa yang disampaikan Kiai Imad, pihak Tempo menggunakan 3 narasumber, artinya yang kontra. Itu adalah hak Tempo sebagai media. Sahabat-sahabatku sekalian, nampaknya memang persoalan ini tidak statis, selalu bergulir dan fluktuasinya nampaknya juga semakin tinggi ya. Jadi bukan hanya kelas medsos kayak kami ini, sampai media mainstream ya yang berada di bawah lindungan undang-undang pers memberitakan dan menjadi headline atau tajuk utama. Selain Tempo, sebelumnya juga beredar ceramah dari seorang kiai di Malaysia yang menyoroti hal ini, yang nampaknya juga pro terhadap apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, berkaitan dengan dukungan atas Kiai Imad ini juga disampaikan seorang kiai sepuh di Banten. Beliau adalah Kiai Haji Raden Rahmatullah Fatani, seorang mustasar pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Serang, Banten, yang sebelumnya beliau menjabat sebagai Ketua MUI Serang, Banten. Dan mari kita simak penuturan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Rahmat Fatani, mantan Ketum MUI Kabupaten Serang dan Mustasar
PCNU Kabupaten Serang. Saya adalah keturunan dari Syekh Ciliwulung, dan ke atasnya adalah Raden Wangsakara, dan ke atasnya lagi adalah Datuk Kahfi. Sangat mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani terkait dengan nasab para habaib di Indonesia. Ya, saya sangat mendukung, dan setelah saya mengikuti perkembangannya, ternyata saya bisa dapat mengambil kesimpulan bahwa keturunan Ba'al itu atau para habib yang di Indonesia bukan keturunan Nabi, dan itu dibuktikan oleh hasil tes DNA mereka yang dinyatakan oleh ahlinya, yaitu BRIN, Badan Riset Inovasi Indonesia. Dengan demikian saya mendukung dan saya siap untuk di tes DNA bila perlu, dan apapun hasilnya saya akan terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Raden Rahmatullah Fatani, semoga menginspirasi bagi kita semua. Dan ini juga bisa kita petik hikmahnya sebagai seorang Kiai Sepuh ya. Begitu merespon secara positif atas apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bahkan beliau yang mengatakan sebagai terah dari Syekh Datuk Kahfi ya, siap untuk tes DNA. Ini sebenarnya menjadi tamparan bagi kita semua, terutama bagi kalangan Ba'alwi ya, untuk melakukan tes DNA demi tercapainya suatu harapan secara ilmiah. Jadi bukan lantas kemudian digulirkan pendapat ulama seberang sana yang katanya haram tes DNA oleh Habib Hanif Al-Atas ya. Padahal sebelumnya sang mertua Habib Rizik menyarankan untuk tes DNA. Ini kan jadi nggak konsisten, inkonsistensi. Kalau sebelumnya untuk Kiai di Banten sangat jaring pernyataan dari Buya Qurtubi yang anti dengan apa yang diupayakan oleh Kiai Imad, ternyata tidak semua Kiai Banten sama seperti Buya Qurtubi. Buktinya beliau, Kiai Haji Raden Rahmatullah, sangat setuju. Nah ini kan juga menjadi pemetaan di dalam penelaahan ketika kita melihat sampling-sampling di beberapa daerah, termasuk Banten sendiri sebagai daerah tinggal Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, kembali kepada yang disampaikan oleh Tempo, semoga pemerintah juga bisa hadir untuk menengahi, atau setidaknya dari PBNU. Harapan kami, sebagaimana juga pernah disampaikan oleh Mustasar PBNU, yaitu Kiai Haji Profesor Dr. A.S. Hikam, mengharapkan agar PBNU membuat bahsul masail terkait hal ini. Ini sangat klop jikalau umpamanya pemerintah, PBNU, dan para peneliti bisa menggolkan hal ini biar tidak menjadi isu liar. Kalau secara prinsip, ya seperti yang ulang-ulang kami katakan, ya sudah finish persoalan ini karena titik poinnya tidak ada yang menyanggah apa yang disampaikan oleh Kiai Imad menggunakan data yang sezaman atau yang mendekati zaman itu. Atau setidaknya bisa merungkatkan kitab-kitab yang dipakai sebagai dalil atau sebagai referensi oleh Kiai Imad. Dan dari data-data ilmiah secara DNA, beberapa samplingnya sebagaimana Kiai tadi sampaikan kan menunjukkan berapa orang baik di dalam atau di luar negeri yang melakukan tes DNA ternyata haplogruupnya tidak Arab. Lah bagaimana kalau tidak Arab? Wong Nabi itu orang Arab. Kalau Arab saja bukan, bagaimana bisa menjadi terah dari Kanjeng Nabi? Maka sekali lagi semoga pemerintah hadir terkait hal ini, karena ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan
sosok termulia di dunia, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nasabnya ke bawah ternyata banyak yang mengklaim, bukan hanya dari kalangan Ba'alwi, tetapi ada beberapa pihak juga di luar negeri sebagaimana telah diinformasikan oleh sejumlah situs media. Maka dengan demikian, apabila pemerintah atau PBNU turut membenahi hal ini, akan segera selesai dan tidak ada lagi silang sengkarut informasi terkait dengan nasab Ba'alwi. Semoga bermanfaat dan mari kita kawal persoalan ini tetap dalam ranah ilmiah. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.